Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita selalu diberikan oleh Allah rahmat dan kurnia. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah dan dicintai oleh Allah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran lompat jauh bagian 2 atau part 2. Sebenarnya ini adalah merupakan bagian satu, namun ada yang terlupa dalam hal ini, maka kita masuk di dalam part 2. Baik, sekarang kita masuk sejarah singkat lompat jauh. Bermula ketika 13 abad lalu, olahraga lompat jauh muncul tahun 708 Masehi. Saat ada Olimpiade kuno di Yunani, sejarah mencatat bahwa olahraga ini juga pernah dilakukan oleh peserta Sparta dengan panjang lompatan 7,00 meter. Awalnya event dalam Olimpiade kuno diadakan untuk tujuan latihan militer. Perang lompat jauh dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit yang perang dalam lapangan lompat jauh. Dulu lapangan lompat jauh mungkin tidak seperti ini, tapi jangan disamakan teknik lompat jauh zaman dahulu dengan sekarang, karena pasti perbedaan. Lompat zaman dahulu diawali dengan start lari pendek dan juga para pelompat harus membawa beban di kedua tangannya yang dikenal dengan nama halteres yang mempunyai bobot 1 sampai 4,5 kg. Ini adalah ukuran dari lompat jauh, ya, panjangnya 1,22, lebar 20 cm, tebalnya 5 cm. Bak pasir, ya, di dalamnya bak pasir. Belok yang kedua, balok tumpuan untuk lompat jauh. 3, balok tumpuan untuk lompat jungkit. 4, jalur awal, lebih kurang 30 atau 40 meter. Ini adalah lapangan dari lompat jauh. Baik, ini adalah merupakan gambaran. Baik, selanjutnya Nana Ustadz kita memperhatikan yaitu tentang pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan lompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Jarak lompat diukur dari papan tolakan ya, sampai ke atas, sampai ke batasnya. Ya, batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Lalu kita masuk kepada gaya. Ini dilakukan ketika badan melayang di udara, ya. Gaya lompat jauh seperti gaya jongkok. Gaya jongkok lompat jauh, gaya yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara ini berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimum ketika ingin melompat. Di saat tolakan kita biasa menggunakan kaki yang terkuat. Nah, di saat kita sudah mulai melayang, maka mulai tekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat, awali dengan seperti itu. Ya, seperti itu anak-anak Ustadz, ya. Baik, sekarang gaya menggantung, ya. Menggantung yang disebut dengan scanner pair, ya. Gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu pada papan tolak dan cara melakukan dengan cara badan tegap, ya. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersama dengan kedua lengan saat akan melakukan pendaratan. Kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat terlebih dahulu, ya. Baik, kita masuk selanjutnya yaitu gaya berjalan di udara. Gaya ini cukup populer karena biasanya digunakan oleh para atlet, ya. Sebutan kerasnya yaitu walking in the air.
Cara melakukan gaya ini yaitu sebelum melakukan taulakan, pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan secara bebas. Luruskan lutut, sendi, mata kaki dan pinggang ketika melakukan taulakan. Kemudian ketika melayang di udara, berjalanlah seperti saat berjalan di tanah. Ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan ke bawah serta kaki diulur sesaat. Teknik ini hampir mirip dengan teknik menggantung di udara. Apapun olahraga, tentunya kita harus memperhatikan kebugaran jasmani diri kita, karena memang faktor inilah yang sangat menentukan bagaimana ketika kita melakukan lompatan. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita, yaitu bagian 2, lompat jauh. Dalam hal ini kita nggak pernah luput dari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dalam kondisi seperti ini Allah masih memberikan kita rahmat, yaitu berupa kesehatan. Mungkin itu demikian saja dari Ustadz. Ya, kita akhiri atau kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.